Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi untuk melanjutkan kajian-kajian kita yang memang sengaja dirancang lebih santai ya. Tidak harus mengernyitkan dahi ya, lebih santai. Yang kita kasih nama yaitu mampir ngombe. Mampir ngombe kali ini itu aku beri judul kajian tentang surat Al-Baqarah, surat nomor 257. Maka aku beri judul mampir ngombe kali ini adalah revolusi iman. Ya. Kalau ada dua jargon ya oleh mereka-mereka yang punya katakanlah punya sebagai stakeholder gitulah ya, punya kalau kita kan orang-orang biasa ya, mereka orang-orang yang punya pengaruh lah katakanlah begitu, orang-orang terkenal di negeri ini telah menggunakan revolusi sebagai jargon mereka ya, dengan revolusinya masing-masing. Dan aku sebagai kawula alit ya, orang kecil itu bicaranya ya kecil-kecil sajalah. Dalam komunitas kecil kita ini, kan kita ini komunitas kecil nih dalam apa channel YouTube Subandi Sukoco yang di Gampanginggo seperti ini kan ya, katakanlah guremnya gurem ya, channel kecil tapi tidak apa-apa. Kita mulai dari yang kecil-kecil saja dulu. Aku juga akan mengusung sebuah diksi yaitu revolusi. Tetapi revolusi yang aku ajak, yang aku tawarkan ke semua viewer-viewerku itu ya adalah revolusi iman. Tolong kata iman dipahami seperti yang telah aku ajarkan ya. Dan itu berbasis pada Quran surat Al-Baqarah ya, surat 2 itu nomor ayatnya 257. Gitu, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Sebelum masuk ke inti materi, aku akan memberikan sebuah guidance ya kepada kalian semua. Aku akan berbicara tentang sosok sastrawan kita yang terkenal yang bernama Adi Negoro. Kalau kita tidak tahu bahwa dari namanya kita akan mengira Adi Negoro itu adalah orang dari keturunan suku Jawa ya. Karena nama Adi Negoro itu identik dengan nama-nama Jawa begitu. Padahal beliau bukan dari suku Jawa. Ya. Kalau kami dulu waktu masih SMP itu ada pelajaran bahasa di samping IPA. Dulu kami nyebutnya IPA dan bahasa begitu ya. Jadi ilmu pengetahuan alam dan bahasa. Bahasa sendiri itu dibagi menjadi dua dulu kami, tata bahasa dan sastra. Di pelajaran sastra inilah kami dulu dipelajari tentang bagaimana perkembangan sastra di tanah air sejak periode-periode adalah pujangga lama sampai pujangga baru, itu kami dulu dipelajari semua. Yang sekarang cukup miris ya. Anakku saja kalau aku tanya apa itu sastra, siapa itu, katakanlah Muhammad Yamin, pernah nggak dengar cerita tentang sengsara membawa nikmat, itu nggak tahu gitu. Jadi ada degradasi pendidikan. Pendidikan kita semakin lama tidak semakin baik, justru semakin buruk. Semakin dipisahkan anak didik kita dari sastra yang tumbuh dari ibu pertiwi di mana anak-anak kita dilahirkan. Itu sebetulnya dari konteks kebudayaan ya, itu sebuah pembusukan yang seharusnya tidak boleh terjadi. Harus ada kebijakan-kebijakan selevel kementerian lah, bahwa pendidikan itu harus ditinjau ulang. Hal-hal mana yang tidak baik harus segera dibikin lebih baik begitu. Karena apa? Karena lewat sastra ini nanti kecintaan terhadap tanah air itu bisa tumbuh dan berkembang. Nah, kalau sastra aja nggak tahu. Dan kelebihan lain, orang yang memahami sastra itu
ada unsur seni dalam kehidupannya, dalam jiwanya, dan itu membuat dia hidup lebih, bagaimana ya? Kalau orang Jawa bilang ora berangasan gitu loh. Nggak tahu berangasan tuh bahasa Indonesianya apa ya. Lebih cool, kalem, confident gitulah. Ya. Itu dari seni, dan sastra itu bagian-bagian dari seni juga. Justru ada yang mengatakan bahwa sastra itu seni tersendiri. Di mana di sana terjadi olah kata yang akan mendukung orang untuk belajar olah rasa. Olah rasa itu nanti larinya ke teologis, bisa ke torikoh dan sebagainya. Atau belajar sendiri seperti aku ini ya, bagaimana mengkaji teks-teks suci itu. Di sana ada permainan olah rasa. Gitu. Oke, aku lanjutkan. Bapak Adi Negoro ini lahir di Talawi, Sumatera Barat pada 14 Agustus 1904. Kalau Bung Karno itu 1901, berarti selisih 3 tahun. Nah, ini kita tahu nama aslinya. Nama aslinya adalah Jamaluddin gelar Datu Majo Sultan. Nah, dari sini kita tahu ini nama-nama dari saudara kita dari Sumatera Barat ini biasanya, Padang dan sekitarnya. Ternyata ya, Bapak Adi Negoro ini adalah adik sastrawan beken ya, yaitu Bapak Muhammad Yamin, yang juga bisa dikatakan munsih. Seperti era kekinian, Om Remi Silado itu juga munsih. Munsih itu gelar-gelar bagi mereka yang pakar bahasa, ya. Oke, aku lanjutkan. Mereka saudara satu bapak tapi lain ibu, ya. Ayah mereka bernama Usman gelar Bagindo Khotib dan ibunya bernama Sadarijah. Ini yang dari Adi Negoro. Kemudian yang dari Muhammad Yamin ibunya bernama Rohima, gitu ya. Begitulah, ternyata satu bibit unggul itu pasti akan melahirkan generasi unggul, gitu. Itu kalau kita guyonan kepada teman-teman di pondok itu, itulah salah satu kenapa kiai itu berpoligami. Karena dia akan menurunkan bibit-bibit yang nanti itu intelektualnya, kecerdasannya itu seperti apa yang dimiliki oleh Pak Kiai tersebut, gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Adi Negoro terpaksa memakai nama samaran karena ketika bersekolah di Stovia ini sekolah Belanda, ia tidak diperbolehkan menulis. Padahal pada saat itu keinginannya menulis sangat tinggi, ya. Dengan demikian dipakainya lah nama samaran Adi Negoro. Dengan identitas yang baru itu, dia mengharapkan ada kesempatan dia sehingga boleh belajar menulis, tentunya menulis dan membaca nanti ya. Ia pun dapat menyalurkan keinginannya untuk mempublikasikan tulisannya, ya. Tanpa diketahui orang bahwa Adi Negoro itu adalah Jamaluddin gelar Datu Mujo, ya. Oleh karena itulah nama Adi Negoro sebagai sastrawan lebih kenal daripada nama aslinya, yaitu Jamaluddin. Jadi begini, dulu itu zaman Belanda itu ya, kita nggak sembarangan tuh boleh menulis. Maksudnya menulis yang tulisanmu terus dipublikasi gitu loh. Enggak. Maka salah satu strategi yang dipakai oleh Pak Jamaluddin itu adalah mengganti namanya dengan nama Jawa, yaitu Adi Negoro. Yang menjadi pertanyaan, kenapa nama Jawa? Itu loh. Ini akan menggelitik kita dalam sebuah pertanyaan yang nanti itu akan berbau mistis. Kenapa presiden tuh harus berdarah Jawa gitu loh? Ya. Kenapa presiden tuh harus berdarah Jawa? Ini kan sebuah misteri yang belum terpecahkan gitu ya. Belum terpecahkan. Kenapa sekali-sekali presidennya itu orang Batak gitu loh, atau orang saudara kita dari Papua, atau dari katakanlah Manado sana, Sulawesi, atau Kalimantan, atau yang lainnya.
Kan nggak dari dulu hingga kini presiden itu pasti punya darah Jawa. Entah dari bapaknya, entah dari ibunya, pasti ada darah Jawa gitu. Makanya ketika aku guyon-guyon sama temanku, kalau kita melihat calon-calon presiden itu mana yang jadi, lihat aja. Kalau dia punya darah Jawa, berarti kans dia untuk jadi presiden itu cukup tinggi. Kalau tidak punya darah Jawa, lebih baik jadi wakil sajalah, daripada nanti nyalon kalah. Terus aku disuruh menjelaskan secara analitis yang itu rasional. Aku bilang, aku tidak mampu karena itu misteri. Dan misteri itu harus tetap dipegang selama misteri itu belum gugur. Nah, ini tahun periode berikutnya ini kalau misalkan terpilih presiden yang bukan orang punya darah Jawa, berarti kan misteri ini gugur, artinya harus ditinggalkan. Begitu saja. Jadi nggak usah terlalu jelimet. Tetapi selama misteri itu tidak terpecahkan, maka dia harus dipegang menjadi sebuah kebenaran. Jadi memang kebenaran itu dalam ilmu pengetahuan itu dia tidak absolut kan, dia temporer gitu. Seperti dulu paling kecil apa atom, ternyata berhenti ketika dulu paling kecil itu molekul, ternyata berhenti ketika atom ditemukan. Oh, paling kecil atom, ternyata berhenti ketika nuklir diketemukan. Nuklir juga berhenti karena sak diketemukan. Nah, kita tidak tahu nanti setelah sak apa, neutron atau apa, proton, ya tergantung nanti ada pertemuan berikutnya tidak. Ya, beda dengan kebenaran kitab suci, dia absolut. Kalau kebenaran sains itu temporer. Tapi jangan lupa, sains juga ada yang sudah mencapai kebenaran akhir, maka dia menjadi absolut gitu. Dan informasi tentang sains, informasi tentang kitab suci, bila dia berbicara tentang pengetahuan, apabila yang sainsnya sudah mencapai kebenaran akhir, itu mesti sejalan antara sains dan kitab suci, gitu. Ya, oke, sampai menjelaskan ke sana aku. Sekarang kenapa pakai nama Jawa? Ya. Kalau yang presiden Jawa itu biarlah diurusi politikus, bukan urusan kita itu. Biar yang lebih ahli ngurusi, yang pintar-pintar ngatur negara itu, ya. Nama Jawa digunakan itu adalah sebuah strategi karena bagaimanapun Jawa itu mempunyai kelas tersendiri di antara suku-suku yang lain. Tetapi bagi aku nih yang punya darah Jawa, itu bukan sesuatu yang membanggakan, bukan sesuatu yang membuat rasa sombong. Justru itu adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Karena itulah cara yang digunakan Belanda sebagai divide et impera, mengadu kita sesama anak bangsa. Maka dibuat kelas-kelas di antara suku bangsa itu. Suku Jawa itu dibuat kelas paling tinggi, ya, yang tujuannya supaya terjadi jurang antara suku-suku yang lain, sehingga dengan cara itulah Belanda bisa melakukan divide et impera. Jadi tidak membanggakan. Aku sebagai orang putra yang berdarah Jawa itu tidak membanggakan adanya kelas-kelas sehingga Jawa diposisikan lebih tinggi di antara suku-suku yang lain. Itu adalah kebusukan yang dilakukan oleh penjajah. Jadi itu sebuah strategi politik yang dilakukan oleh Bapak Jamaluddin. Wah, sudah aku pakai nama Jawa sajalah. Dan ternyata dia akhirnya bisa menulis dan tulisannya dibaca oleh publik, sehingga akhirnya dia itu dikenal sebagai sastrawan ketimbang dari wartawan, ya. Oke. Pendidikannya kita lihat. Ternyata beliaunya sempat mengenyam pendidikan selama 4 tahun di Jerman Timur. Ini ilmu yang di dalam ini nggak tanggung-tanggung, jurnalistik, ya, kartografi, geografi, ya, politik juga tentunya, ya, geopolitik, banyak ini ilmu-ilmu yang dipelajari, ya. Dan kemudian seperti yang aku bilang tadi, dia lebih kenal sebagai apa, ya? Sebetulnya sama sih, ya. Ya wartawan, ya sastrawan gitu. Dia mau kita kenal sebagai apa? Karena dua-dua ini kalau menurutku piawi lah. Ya wartawan, ya sastrawan, ya. Bukan orang yang bisa dipandang sembarangan. Ini orang-orang cerdas ini, Bapak Adi Negoro ini. Oke. Mungkin ada yang tanya, ya. Itulah yang aku bilang bahwa kajian-kajianku itu tidak strike
Dia tidak langsung to the point, tapi dia singular, berputar-putar. Mungkin ada yang tanya ini, mau membahas Quran surat Al-Baqarah berapa tadi? 257 ya. Surat Al-Baqarah 257. Kenapa harus ke Pak Adi Negoro dulu? Kenapa harus membaca biografinya? Kadang-kadang ini hubungannya itu apa? Korelasinya itu apa gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya aku tidak terlalu suka kalau melihat film atau sinetron yang sudah bisa ditebak ceritanya. Aku tidak suka. Seperti ini kalian bukan mungkin pasti mengira-ngira ini maunya gimana ceritanya ini ya. Kita mau mengkaji Quran surat Al-Baqarah ya, surat 257, tapi harus membedah dulu siapa itu Pak Adi Nugroho. Oke. Sekarang aku mau tanya, kita kan lagi membicarakan sebuah tajuk kajian berjudul Revolusi Iman gitu. Pertanyaanku, kalian mengerti apa itu revolusi? Coba. Apa itu revolusi? Paham nggak kalian? Sebuah diksi revolusi. Orang itu biasanya begini, kalau berbicara revolusi itu otaknya langsung menuju kepada pusat kekuatan. Yang itu ujung-ujungnya penguasa. Bisa raja, bisa presiden, bisa perdana menteri, itu yang pertama. Yang kedua, mesti dalam otaknya terbetik huru hara, banjir darah, kekacauan, apalagi. Tuh. Terus dalam dunia, kalau kami mengatakan ilmu hayat dulu ya, sekarang itu biologi. Dulu kami ada pelajaran ilmu hayat ya. Bahwa evolusi itu adalah perubahan secara lambat. Contohnya apa yang telah digagas oleh Darwin tentang bagaimana perubahan manusia yang berasal dari kera. Nah, terus kalau revolusi itu adalah perubahan secara cepat. Nah, itu pandangan umum yang terjadi yang dipahami secara mainstream seperti itu. Nah, sekarang aku ingin mengajak kalian untuk memahami revolusi itu secara tepat. Apa sih revolusi itu? Ya. Oke. Ini jadi belajar bahasa gitu. Aduh, gak apa-apa ya. Belajar bahasa. Kalau aku baca dari sebuah sumber begini. Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat. Nah, kan? Waktunya disebutkan. Dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Terpotong dia ini. Sorry, aku ulangi supaya lengkap. Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Tuh. Ya. Itu dia. Itu menurut umum ya, revolusi itu seperti itu ya. Cuman biasanya umum lebih memahami lagi, lebih identik terjadinya kekerasan, padahal bisa dengan kekerasan, bisa tanpa kekerasan gitu. Sekarang kita baca apa menurut Bapak Adi Negoro ya. Makanya tadi aku baca biografi siapa itu Bapak Adi Negoro ya. Dia adalah sastrawan, dia adalah wartawan handal negeri ini. Oke. Revolusi itu adalah perubahan pandangan lama ke pandangan baru. Perhatikan. Ini menurut Bapak Adi Negoro, perubahan dari pandangan lama dan pandangan baru ya. Kamu kembali, kalau aku sudah ngomong pandangan nih, otakmu langsung kembali ke iman. Iman adalah cara pandang dan sikap hidup. Kalau cara pandangnya salah, maka sudah dijamin sikap hidupnya salah.
Karena sikap hidup itu akan dijalankan berdasarkan cara pandang yang dipahaminya. Jadi merubah orang itu bukan merubah sikap hidup. Kalau kita merubah sikap hidup orang itu berantem, gegeran, tukaran, gemerincingnya pedang, banjir darah, begitu. Tapi yang kita rubah adalah cara pandangnya. Sehingga kalau nanti cara pandangnya sudah berubah, dia akan merubah sendiri tentang sikap hidupnya. Gitu, bos. Ya. Oke, aku lanjutkan. Perubahan pandangan lama ke pandangan baru. Ya. Revolusi itu bukan meletusnya bedil, bukan gemerincingnya pedang. Kalau orang Jawa bilang ing palagan peperangan di medan pertempuran itu ya. Bukan. Bukan berdentumnya meriam, bukan banjirnya darah, ya. Bukan, ya. Sekarang jalan untuk melakukan revolusi itu satu-satunya yang ditawarkan adalah lewat satu pintu yang disebut dengan pendidikan, gitu loh. Jadi orang ngomong revolusi ini, revolusi itu, gue ngomong pendidikannya ada kagak? Kalau lu hanya ngomong revolusi saja yang kagak ada pendidikannya, revolusi dari Hong Kong apa? Gitu loh. Jadi kadang-kadang banyak orang ngomong tapi dia nggak tahu apa yang diomongkan. Itu membuktikan bahwa apa yang dalam isi otaknya itu perlu untuk diekspan. Kan banyak orang ngomong ini itu tapi dia sendiri nggak tahu apa yang diomongkan. Maka kalau kita akan melakukan revolusi, salah satu pintu yang bisa dilakukan untuk terwujudnya revolusi itu adalah tidak lain dan tidak bukan pendidikan. Makanya ya, kita kan nggak perlu malu belajar dari Jepang, meskipun Jepang pernah menjajah kita. Ketika Jepang luluh lantak, itu rajanya nggak tanya apa-apa, nggak tanya berapa gedung hancur, nggak. Dia tanya ada berapa jumlah guru kita, guru yang masih hidup ini berapa. Itulah cerdasnya orang Jepang. Artinya apa? Selama kita masih punya guru, kita masih bisa bangkit. Bangsa ini belum habis. Tapi ketika bangsa ini sudah tidak punya guru, habis sudah. Karena guru ini nanti yang akan mendidik generasi-generasi berikutnya. Sehingga sekarang menjadi sebuah fakta, Jepang itu negara yang diperhitungkan dalam hal industri. Sebetulnya kalau dia tidak dikungkungi oleh Amerika, dalam hal militer juga dia bukan sesuatu yang bisa dianggap jari kelingking, Jepang itu. Cuma kan Amerika tidak fair, gitu loh. Makanya kalau ngomong demokrasi Amerika itu demokrasi omong kosong apa? Kalau memang demokrasinya biarkan semua negara itu mengembangkan militernya tanpa harus dibatasi. Berani nggak? Jadi jangan demokrasi ngomong ke orang dia sendiri nggak demokrasi. Ya itulah Amerika. Jadi Jepang itu kalau tidak dikangkangi oleh Amerika, dia juga jagoan dalam hal militer. Karena dalam hal militer setelah kalah perang dia dibatasi, maka dia memfokuskan dalam hal industri dan sekarang maju. Bicara otomotif itu yang dulu dari Eropa itu, dulu kan Eropa Amerika, ada GMC, mobil Chevrolet, VW itu Jerman, akhirnya digeser berbalik ke Jepang. Ya, hebat Jepang. Ketika dia di stop di salah satu jalan, dia cari jalan lain. Dan di sana akan menemukan kesuksesan. Ketika dia luluh lantak yang ditanyakan, ada berapa guru kita? Begitu. Artinya apa? Pendidikan. Oke, ya. Oke. Sekarang aku akan mengajak kamu ya untuk melakukan revolusi iman seperti yang aku katakan tadi, ya. Kita ini orang kecil, tidak punya pengaruh apa-apa. Kita berbicara dalam skup kecil sajalah. Skup kecil itu apa? Ya paling kecil diri kita sendiri. Apa yang sering disampaikan oleh ulama-ulama yang terkenal itu ya. Kalau aku kan ubaru bukan ulama. Ada ulama, ada ubaru dong.
dikatakan apa? Mulai dari diri sendiri. Ya, itu sangat tepat itu. Sekarang kita melakukan revolusi dari mana? Dari diri sendiri. Kita ini orang kecil, jangan terlalu berbicara besar karena itu sulit ya. Kita bicara yang mungkin saja dulu, yang paling mudah-mudah saja dulu kita lakukan. Revolusi dari dirimu, kalau sudah sukses dari keluargamu, kalau sudah sukses dari tetangga-tetanggamu. Baru nanti lebar ke lingkungan kehidupanmu. Ya. Revolusi iman. Ya. Dan iman, seperti yang aku bilang tadi, aku ulangi lagi, adalah cara pandang dan sikap hidup. Oke. Aku bacakan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Quran surat Al-Baqarah nomornya 257 ya. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan cahaya, ya. Jadi dari kegelapan kepada cahaya, ya. Itu dikeluarkan. Ini revolusi nih, perubahan dari gelap ke terang. Makanya Ibu kita Kartini itu kan mengambil dari sini setelah dia ngaji ke Pak Yai Soleh Darat, maka ditulislah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu inspirasinya surat Al-Baqarah 257. Cuman karena fokusnya ibunda kita Kartini itu pada derajat kesetaraan wanita, ya bagus-bagus saja, enggak apa-apa. Tapi ide awalnya dari surat ini. Ya. Oke, aku ulangi. Allah pelindung orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Ini revolusi, perubahan dari gelap ke cahaya. Iman yang dimaksud adalah cara pandang dan sikap hidup, ya. Kegelapan yang dimaksud adalah dulumat. Cahaya yang dimaksud adalah nur, iman. Ya. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya ke gelap. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kalau satu ayat ini, ayat 2 surat 2 ini nomor 257 kita pahami. Jadi revolusi itu terjadi pada orang beriman dan terjadi pada orang kafir. Karena apa? Ketika revolusi dipahami dalam diksi literal, itu kan artinya perubahan. Nah, jadi sama-sama orang beriman itu harus melakukan revolusi sebagaimana orang kafir juga melakukan revolusi. Cuman revolusinya orang beriman itu beda dengan revolusinya orang kafir. Kalau orang iman itu revolusinya dibimbing oleh Allah, orang kafir dibimbing oleh setan. Orang iman revolusinya itu terjadi dari gelap ke terang. Sedangkan orang kafir dari terang ke gelap. Tuh. Makanya kalian-kalian yang masih gaul-gaul itu, yang anak-anak milenial tuh bikinlah kaos ini ya. Kaos ya, terus tulisin yang bagus itu ya, revolusi iman gitu ya. Terus di bawahnya jangan ditulis jangan ditulis Al-Qur'annya, jangan. Tulis saja Quran surat Al-Baqarah 2 nomor 257 gitu. Jadi jangan ditulis terjemahan, jangan. Revolusi iman Quran surat Al-Baqarah surat 2 nomor 257 gitu. Kenapa? Nanti kalau kamu tulis ininya Al-Qur'annya, mereka nggak mau buka Al-Qur'an gitu loh. Jadi memang dibikin penasaran supaya kalau orang memang mencintai sebuah kebenaran ya, mencintai sebuah nilai-nilai akademis, dia akan melihat atau membuka Al-Qur'an. Loh, ada apa sih di Quran surat Al-Baqarah itu? Gitu loh. Jadi setidaknya itu cara kamu untuk menyuruh orang itu, apapun agamanya terserah. Kan orang lain juga bisa tertarik, ada apa sih surat Al-Baqarah itu kok revolusi gitu. Nah, dia buka Al-Qur'an, dia baca. Tapi kalau sudah kamu paparkan di sini, dia nggak mau baca, nggak mau buka Al-Qur'an, cukup baca yang sudah ada dari terjemahan Quran surat Al-Baqarah itu yang dimaksud tadi, ya.
Ini nggak usah, bikin yang bagus. Nah, nanti kalau sudah bikin banyak nanti Gus Peti kirimi ya, gitu. Enggak. Tapi kalau mau dikirimi ya boleh lah ya. Jangan terlalu serius. Sini hitam atau putih warnanya kalian lah yang bagus ya. Depan belakang revolusi iman. Nah, terus nomor Qur'annya gitu. Oke, sebelum aku jelaskan aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu ya. Kalau kita orang beriman itu revolusinya dari kegelapan menuju cahaya. Pelindungnya siapa? Allah. Itu loh. Maka salah satu yang harus dilakukan ya, karena aku sudah bilang tadi, revolusi iman itu adalah cara pandang dan sikap hidup. Cara pandang dan sikap hidup Anda kalau Anda sudah mengaku beragama Islam adalah Qur'ani. Maka pendidikannya adalah baca Qur'an. Ngerti? Baca Quran, jangan males-males. Baca apanya? Yang bisa kamu baca apanya? Aku kan sudah pesan berkali-kali. 2 lembar, baca. Ya. Baca Quran. Jadi pendidikan itu lewat dirimu sendiri. Revolusi itu lewat dirimu sendiri. Nanti kalau kamu sukses ngajak isi rumahmu, sukses ngajak tetangga rumahmu. Tapi mulai dari dirimu sendiri. Ya, ngapain kamu ngaku Islam kalau kamu nggak pernah baca Quran? Kafir aja kamu. Gitu loh. Jadi hidup ini nggak usah tanggung-tanggung. Orang tanggung-tanggung itu nggak enak gitu loh. Pas bandrol aja. Kalau mau iman ya sudah iman sungguhan. Berislam sungguhan. Kalau mau kafir ya sudah kafir sungguhan. Itu lebih enak. Daripada mulutnya iman tapi kelakuannya kafir, itu kan sebuah kemunafikan yang nggak enak hidup begitu. Enak sudah lah. Pas bandrol aja. Kalau kamu mau berislam, Islam sungguhan. Kalau mau kafir, kafir sungguhan. Sudah. Jadi jangan ngomong iman, baca Quran aja nggak tahu. Gitu loh. Aku nggak bisa gini-gini, Pak. Aku nggak bisa Arabiunnya, Pak. Aku bisa terjemahannya, Pak. Lakukan apa saja yang kamu bisa. Ambil dari Al-Quran. Kalau ada yang bingung, tanya kepada yang lebih tahu. Apa kamu kiranya aku ini pinter baca Arabiunnya? Nggak bisa aku. Ya bisa just for myself lah, hanya untuk diriku sendiri. Tapi kalau untuk diperdengarkan sangat-sangat tidak bisa. Aku masih kalah sama anakku. Tapi aku tetap belajar, mengkaji, mengambil Al-Quran ini kita disuruh apa dan dilarang apa. Terus bagaimana kita harus hidup. Itu di Al-Quran. Itulah yang aku sebut tadi, revolusi iman itu ayo kita lakukan. Gak usah ngajak sahabat-sahabat, dirimu sendiri dulu. Kalau dirimu sudah, baru orang yang ada di dalam rumahmu. Entah bapakmu, entah ibumu, entah adikmu, entah mbahmu. Nanti sudah baru tetangga-tetangga sekitar rumah. Seperti di sini, di tempatku ini, kalau setiap malam Sabtu ngaji Al-Quran. Nanti kalau malam Kamis aku ngaji di tempatnya teman. Jadi aku mengkoordinir 2 kajian. Dalam 1 minggu 2 kali. Malam Kamis dan malam Sabtu gitu. Ya, kita ajak gitu. Revolusi itu begitu. Jangan kamu anggap revolusi itu terus rame, terus geradak geruduk. Revolusi sing ora karu-karuan. Nah, sekarang Kanjeng Nabi itu adalah terkenal dengan jargonnya yang kalau kita sebut revolusi hijau. Bagaimana Kanjeng Nabi membawa Arab-Arab yang bahlul itu, yang kafir-kafir Quraisy itu, dari gelap menuju terang. Seperti yang surat yang sedang kita kaji sekarang itu. Apa ada pertempuran? Apa ada peperangan? Apa ada kekacauan? Kan tidak ada. Kanjeng Nabi memproklamirkannya sebagai Nabi, dipublish begini. Terus itu terjadi 2. Jadi dari dulu ya, kalau kebenaran kita sampaikan itu 2 kemungkinan, menerima dan menolak. Begitu juga Kanjeng Nabi menyampaikan kebenaran, ini loh Islam. Lah orang Arab itu terbelah. Islam perdana itu kan di Makkah, itu terbelah. Satu kelompok menerima, satu kelompok menolak. Nah, yang di rumat itu apa coro-coro? Yang diopeni sama Kanjeng Nabi yang nerima-nerima aja itu. Lalu dilakukan pendidikan yang terkenal dengan Darul Arkom, karena yang punya rumah Pak Arkom.
Ya, karena di sini Gus Betik mungkin kalau bisa disebut ya Darul Gus Betik, kira-kira gitulah. Karena kajian di sini tiap malam Kamis di tempatnya, kalau di tempatnya Gus Betik malam Sabtu di Omah Ngaji Ojo Gelo sini, ya itu tiap malam Sabtu. Bisa saja disebut Darul Gus Betik, seperti Darul Arkom itu dibina. Nah itu nggak ada paksaan, makanya disebut revolusi hijau. Karena memang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam berislam, berdin, beragama. Tidak ada. Ini ditawarkan, you mau, oke. Nggak mau, no problem. Gitu aja. Mungkin ada yang tanya, lupa bagaimana dengan peperangan-peperangan itu? You harus lihat dong konteksnya. Itu yang juga banyak disalahpahami kafir. Peperangan itu terjadi dalam perspektif, cara pandang Islam adalah kami tidak mencari musuh, tapi ketika ada musuh kami juga tidak lari, gitu loh. Jadi peperangan-peperangan yang terjadi itu ada dalam kerangka bertahan atau defensif, bukan ofensif. Ini kalau salah cara pandangnya, terus itu di blow up menjadi salah semua. Dan seolah-olah Islam itu suka perang, padahal tidak. Ketika para kelompok-kelompok yang menerima Islam itu dibina lewat pendidikan di Darul Arkom, itu akan mengaktualisasikan Islam. Mereka dihalangi oleh orang-orang kafir. Ceritanya harus dilihat dari situ dulu. Maka untuk melihat secara jelas, memahami kajian ini, aku sarankan kamu buka di channel ini juga, cari video kajian yang berjudul 3 yang tak terpisahkan. Ada Al-Quran, Al-Insan, Al-Akhwan. Al-Akhwan itu geografis ini. Ya. Artinya kita untuk mengaktualisasikan Quran, untuk Iqra itu Quran, berquranlah kamu. Untuk berquran itu perlu teritorial. Teritorial Mekah yang dimiliki oleh orang-orang Islam perdana itu diganggu sama Arab-Arab kafir jahiliyah itu. Maka hijrah ke Madinah, gitu loh. Harus dipahami. Jadi ngalah menulu, males rame, gak seneng rame. Ya wis lah, nek aku nduk kene gak oleh, kalau di sini aku nggak boleh, aku cari tempat lain. Itu bukti bahwa teritorial itu diperlukan dalam berquran. Ini kajiannya dalam loh. Tapi kalau otak lu goblok lu nggak ngerti. Tapi kalau lu cerdas lu ngerti apa yang gue maksud. Makanya Al-Insan, Al-Quran, Al-Akhwan itu nggak bisa dipisahkan. Kamu tontonlah penjelasannya di video ini juga ya, supaya kamu paham tentang apa yang aku jelaskan ini. 3 yang tak terpisahkan. Gitu. Oke ya. Akhirnya Kanjeng Nabi hijrah bersama teman-teman. Hijrah di sana masih diuber-uber juga, masih diganggu juga. Lah kamu kalau diperangi kamu masa mau diam saja? Perang itu isinya ya 2, membunuh atau dibunuh, gitu loh. Jadi peperangan-peperangan yang terjadi itu dalam kerangka bertahan, bukan menyerang, defensif bukan ofensif. Tuh. Sehingga kalian bisa ngerti, bisa paham kalau aku mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu melakukan revolusi hijau. Di dalamnya tidak ada peperangan. Sedangkan peperangan yang ada itulah ceritanya yang seperti aku jelaskan tadi terjadi dalam perspektif berikutnya. Setelah mereka akan mengaktualisasikan, akan berquran, itu diganggu. Seandainya tidak diganggu ya tidak. Tapi revolusinya sendiri itu tidak ada kekacauan. Makanya itu disebut revolusi hijau. Ya, dan kita tahu ya, perjuangan Kanjeng Nabi melakukan revolusi itu di Makkah itu dalam tempo waktu, ini hitungan sejarah ya. Hitungan sejarah itu tidak pas, kira-kira ya 13 tahunan, baru dilanjutkan di Madinah 10 tahunan. Jadi ada periode Mekah, periode Makkiyah. Ya, Mekah itu periode Sami'na, ya. Nanti Makkiyah itu periode Atokna. Maka Sami'na wa Atokna. Kami menanggapi, kami pahami, kami pelajari, kami mengetahui, dan kami taat, dan kami lakukan, dan kami aplikasikan. Itu loh makna dari Sami'na wa Atokna. Nah, nanti yang kafir-kafir Sami'na juga, tapi mereka wa asoina.
Jadi jangan kamu kira Abu Jahal dan Abu-Abu yang jahat-jahat itu nggak dengar. Sami'na mereka, cuman mereka asoina gitu loh. Orang kalau ada orang baca Quran aja mereka sering curi-curi dengar kok. Sampai ada satu kisah sama-sama mencuri dengar orang baca Al-Quran, tiba-tiba ketemu saling berpandang mata gitu. Loh, kamu. Ternyata mereka sama-sama memusuhi Al-Quran tapi curi-curi dengar kalau ada orang baca Al-Quran gitu loh. Jadi jangan kamu kira ya Arab-Arab jahiliyah yang kafir-kafir itu tidak mendengar. Mereka sami'na, cuman tidak atona, melainkan malah asoina terhadap Al-Quran begitu ya. Oke. Di periode Mekah ya, itu disebut dengan Makiyah, itu ada persiapan pembinaan yang disebut tadi pendidikan ya. Maka itu adalah periode sami'na. Tapi gini loh, ini kan aku pisahkan secara global. Bukan berarti di Mekah itu tidak ada atokna, ya ada juga gitu ya. Tapi ini kan aku petanya ini aku perbesar. Jadi Mekah itu periode sami'na, nanti Madinah atokna ya. Apa aja yang diajarkan di Mekah itu adalah ya pendidikan, persiapan, pembinaan itu lewat sahada. Pertama kali sahada. Apa sahada itu? Kesaksian. Gitu loh. Saksi itu apa? Pembela. Saksi itu pembela. Maka kalau Anda bersahada kepada Dinullah, Anda menjadi saksi terhadap Dinullah itu. Anda menjadi pembela terhadap Dinullah itu. Cuman kan kalau teman-teman kafir tanya, kamu nggak ngerti, orang kamu juga bodoh, nggak mau ngaji, itu apa? Coba kalau teman-teman Kristenmu tanya, memangnya yang disaksikan apa? Pernah lihat Allah, pernah lihat Nabi, kok disaksikan? You mau jawab apa? Mana bisa you jawab kalau you nggak pernah ngaji? Makanya dari sekarang aku suruh kamu ngaji, baca Quran supaya kamu ngerti. Gitu. Ya, jadi periode sahada, ya, sahada itu kesaksian, ya, bahwa dia akan menjadi gini loh, supaya gampangnya begini loh ya, saksi itu gini. Misalkan aku ini ya, jam sekian ini dilaporkan orang mengadakan perampokan di toko emas gitu ya. Terus aku dibawa, dihakimi gitu ya. Terus aku menghadirkan saksi. Terus saksiku mengatakan, oh tidak benar Pak. Pada hari itu jam segitu Gus Beti itu justru sedang memberikan kajian mampir ngombe. Nah, saksi ini membela aku gitu loh. Paham? Maka kalau kita bersaksi, kita itu akan memberikan pembelaan bahwa engkau akan hidup dalam aturan-aturan main yang sudah ditentukan Allah. Itu salah satu wujud pembelaan itu. Bahwa itu benar. Ya, itu sahada. Baru kemudian sholat. Nah, ya. Kalau tadi pembelaan, kesaksian, sekarang pembinaan, ya. Pembinaannya itu lewat sholat. Cuma kan kalian kadang-kadang aduh repot. Ya karena terjemahannya juga sudah salah itu apa? Kalau sholat gini, Allahu Akbar. Wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku untuk Allah. Memangnya Allah perlu hidup lu, perlu mati lu? Ini kan terjemahan yang kacau. Gitu loh. Dan kalian nggak mau belajar, kalian terima aja. Kalian kira terjemahan-terjemahan itu kalau kalian beli buku itu sudah benar. Tapi sebagai langkah awal oke lah, aku kasih aspirasi, aku hormati. Setidak-tidaknya kalian sudah mau sholat. Tapi kalian ngerti nggak sholat itu? Gitu loh. Kan orang pahamnya hidupku dan matiku untuk Allah. Memangnya Allah butuh hidup lu, perlu mati lu? Tapi lu nggak salah, yang salah itu penerjemahannya. Kemudian lu salahnya di mana? You salahnya tidak memberikan koreksi. Ini terjemahannya bener nggak sih? Kalau you pakai otak, you koreksi. Lah memangnya Allah perlu hidup mati kita? Kan tidak. Justru kita yang perlu Allah, bukan Allah yang perlu kita. Terus bagaimana terjemahannya? Terjemahannya itu dengar supaya lu tahu. Ya. Jadi wahmaya yang mati itu terjemahannya, aku akan memperlakukan dari mulai hidupku sampai matiku kelak berdasarkan hukum-hukum Allah. Itu loh. Ngerti yuk?
Jadi kalau ada orang sudah sholat tapi mau korupsi, mau maling, mau membunuh orang, itu sholatnya hanya olahraga doang. Itu bukan menegakkan sholat. Kalau menegakkan sholat, apa-apa yang diucapkan dalam sholat itu diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Kalau you sholat tapi you masih makan riba, itu you baru olahraga doang. Karena you tidak paham bahwa aku memperlakukan sampai hidup dan matiku menurut hukum-hukum Allah itu tidak you pahami. Karena terjemahannya memang sudah salah yang ada. Gitu loh. Coba kalau pahami secara benar, Allahu Akbar, ya. Resapkan dalam hati bahwa hidupku sampai matiku nanti akan aku perlakukan berdasarkan hukum-hukum Allah. Kan beda dengan terjemahan hidupku dan matiku untuk Allah. Lah Allah perlu apa? Dapuranmu itu perlu apa Allah? Allah tidak perlu apa-apa. Dia maha kaya, maha bisa, maha kuasa kok perlu. Kamu yang perlu Allah. Gitu. Ini terjemahan ini bermasalah. Cuman jangan salah pahami. Aku tetap memberikan respek terhadap pemula-pemula. Paling tidak membahagiakan hatiku kalau masjid-masjid itu rame ya. Dan itu anak muda-muda, aku ikut senang. Meskipun salah, ya. Tapi sebagai trigger untuk awal dia mau sholat itu aku sudah senang. Makanya kalau ada orang masuk langgar, masuk musola, masuk masjid, masih ada yang kurang-kurang beres sedikit itu aku nggak pernah tegur. Aku biarin. Proses, semuanya proses. Nah sekarang umurmu sudah berapa? Yang salah kemarin itu ya sudah nggak apa-apa. Sekarang kamu harus melakukan expand, peningkatan. Sekarang pahamilah bahwa terjemahan yang benar itu adalah dari mulai hidup sampai matiku nanti aku akan memperlakukannya berdasarkan hukum Allah. Dan itu janjimu 5 kali sehari. Belum lu tambahi sholat sunnah. Jadi sholat itu bukan sembarangan. Itu pembinaan. Kamu sudah janji loh. Bagaimana kalau kamu orang suruh sodako tapi you pelit. Orang suruh bela agama tapi you anteng wae. Itu loh. Allah tidak minta semua, minta berdasarkan kemampuanmu. Yang pantas berapa kamu sendiri yang tahu. Berapa orang-orang yang pelit menggenggam kekayaan itu seolah-olah mau dibawa mati. Itu kan kebodohan itu. Oke. Sekarang periode Madinah. Periode Madinah itu adalah periode saum. Saum itu puasa, menahan diri. Tirakat nih orang Jawa ngarani. Ya. Itu puasa. Baru berikutnya periode zakat. Baru berikutnya adalah pendidikan zakat. Zakat itu penataan ekonomi. Jadi Islam ini bos punya sistem ekonomi. Masalahnya kan Yuyu nggak mau ngakui. Yu mau enaknya doang. Dulu ada yang namanya rame-rame di negeri kita ini apa dulu? Zakat ya, uang zakat. Terus sekarang ini yang baru rame-rame apa? Wakop, iya, wakop, ya. Itu, you kan terlalu bergaya lu. Lu tidak tahu bahwa kalau sudah menyebut zakat, wakop, itu sistem ekonomi Islam. Jangan ekonomi yang enak-enaknya diambil, tapi Islamnya nggak dihiraukan. Ini yang bikin masalah. Jadi umat Islam itu sudah berbuat baik untuk negeri ini. Dan umat Islam juga mengajak saudaranya umat-umat yang lain untuk berbaik terhadap negeri ini. Maka mari kita sama-sama berlomba dalam kebaikan. Sebetulnya kalau umat Islam dikumpulkan semua, diambil pimpinan-pimpinannya, bagaimana kok dana-dana umat Islam dibangun atau digunakan untuk membangun negara? Selama itu jelas, ada akuntabilitasnya, bisa kalau dalam akunting itu bisa diaudit secara benar. Saya kira umat Islam nggak keberatan. Selama itu jelas dan memang untuk membangun negeri ini. Tapi kalau untuk main kong kali kong, tutup mata rogo kantong kan ya jadi masalah gitu loh. Yang lebih masalah lagi, sistem ekonominya dipakai tapi Islamnya tidak diopeni gitu loh. Tidak bisa. Kalau sudah berbicara zakat, berbicara infak, berbicara wakaf, itu sistem ekonomi Islam. Nah sekarang alhamdulillah lah ya, meskipun banyak yang protes, oh itu namanya aja bank syariah tapi dalamnya juga syariah kok sama aja gitu.
Ya memang memprihatinkan sih, tapi kalau aku kadang-kadang untuk menghibur teman-teman, ya nggak masalah bertahap, minimal namanya sudah syariah gitu. Minimal sudah syariah namanya gitu. Semoga nanti kedepannya sistemnya benar-benar syariah kan. Kan ada bank-bank syariah sekarang. Itu ekonomi Islam. Makanya kalau sudah pakai merek Islam syariah, ya jalankanlah dalam perbankan Anda itu yang benar-benar Islami. Apa sistem Islam itu dalam ekonomi? Dia itu memudahkan, tidak memberatkan. Oke, setelah itu, aku akan jelaskan dulu tentang zakat ya. Zakat itu manusia itu atau manusia mukmin itu dibagi menjadi dua kelompok, kelompok produktif dan kelompok non produktif. Kelompok produktif itu adalah pedagang, ya, petani, penambang, industri dan lain-lainnya yang kaya-kaya itu, yang berduit itu, ini yang diwajibkan zakat gitu loh. Ada kelompok non produktif seperti 8 asnaf itu ya, ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'alaf. Mu'alaf itu dapat ya. Jadi kalau Anda memu'alafkan seseorang itu beri dia bagiannya ya. Ya supaya itu menjadi penghiburan juga untuk saudara kita itu. Karena secara hukum begitu, mu'alaf itu orang yang dilunakkan hatinya itu berhak atas zakat ya. Jadi ada kelompok produktif dan kelompok non produktif. Jadi dalam sistem ekonomi Islam itu dibagi dua. Yang produktif itu apabila kamu kaya, kamu diwajibkan zakat. Apa kamu lemah, tidak kaya, kamu berhak menerima zakat. Indah nggak ini? Yang berkelimpahan disuruh zakat, yang tidak berkelimpahan disuruh menerima. Jadi ada memberi dan menerima. Memberi dengan bismillah, menerima dengan alhamdulillah. Jadi memperlakukan kehidupan tuh seperti gini loh, ABC itu loh. Yang di atas itu Allah, di sini manusia. Jadi saling memperlakukan itu berdasarkan ajaran Allah gitu. Jadi segitiganya ABC. ABC ini Allah di atas, di sini humanismenya. Itu sistem Islam gitu loh. Kon ra gelem ngaji ya bodohmu sampai kapan ya bodoh ae. Oke, sekarang aku jelaskan yang terakhir, haji. Apa haji itu? Banyak orang berkali-kali naik haji tapi gobloknya juga minta ampun. Gak ngerti substansi haji itu apa gitu loh, gak ngerti dia. Sampai Indonesia ini termasuk kelompok yang paling subur orang berangkat haji. Tapi ditanyain sampai dari sana, substansi haji itu apa sih? Gak ngerti dia. Ya karena tidak ada pendidikan itu tadi. Sebetulnya substansi yang paling kuat di dalam haji itu adalah persaudaraan dunia. Bahwa Islam itu satu tubuh. Bayangkan ketika mereka, aku sih belum pernah naik haji ya. Anak dapat cerita doang. Ya siapa tahu nanti ada rezeki. Umroh aja belum, bagaimana mau haji ya. Jadi begini, ini berdasarkan cerita teman-temanku yang sudah alhamdulillah punya kelimpahan rezeki bisa berangkat haji ya. Itu ada yang kulit hitam, yang negro, ada yang putih, ada yang mata sipit seperti Cina, ada yang berbagai macam-macam itu. Di sana menjadi satu, menjadi saudara dan sholat dalam satu bahasa yang bersama, yaitu bahasa Quran. Jangan bahasa Arab. Itu bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu apa? Bahasa Arabian, rumpun Arab, bukan bahasa Arab. Karena kalau kamu menguasai bahasa Al-Quran, terus kamu dilepas di Arab sana, belum tentu kamu bisa berkomunikasi dengan masyarakat sosial di sana. Beda bahasanya. Tapi orang nggak tahu kan, dikira Al-Quran itu bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa rumpun Arab. Al-Quran itu bahasa firman. Jauh sebelum ada suku Arab, firman Allah itu sudah ada. Dan firman Allah itu mulai dari kanjeng Nabi Adam sampai nanti kanjeng Nabi Muhammad itu satu bahasa. Gitu. Oke, sampai sini dulu ya. Intinya, aku mengajak kalian melakukan revolusi iman. Dan revolusi itu tidak bisa tidak dilewatkan hanya dalam satu pintu, yaitu pendidikan. Bagaimana cara pendidikannya? Bacalah Quran tiap hari. Mulai dari siapa? Mulai dari dirimu sendiri. Kalau kamu sudah bisa, baru ajak yang lain. Oh, ada yang terlupa. Sebentar, ada yang terlupa. Sebelum aku tutup ya, ada yang terlupa. Udah berapa lama, Le? Oke, lihat. Kalau kita baca Al-Quran, ya, membaca Al-Huda itu baru lewat tadabur.
Kalau kita baca Al-Quran ya, membaca bayinah itu lewat tafakur. Baru nanti kalau kita baca Furqan itu mesti dengan tabayun. Jadi Al-Quran itu terbagi 3 ya. Ada tadabur, ada tafakur, ada tabayun. 3. Kalau lu hanya hafal teks-teksnya doang ini, sampai hafal Quran surat ini, ayat ini, ngomong ini, begini, begitu, begini, itu you baru sepertiganya. Jangan ngomong you sudah gitu, oh gue hafal Quran, gue khatam Quran. Al-Quran itu terdiri dari 3 bagian. Ada bagian tafakur, lafat. Ada bagian tafakur, tadabur. Tadabur dulu, tadabur ya. Jadi kalau kita memperhatikan teks-teks itu tadabur. Baru kalau konteks alam ini, ayat ini, itu tafakur. Baru nanti tabayun. Jadi kalau hanya you hafal, itu baru dari sepertiga Quran. Yang biasanya orang bilang, oh itu udah hafal Quran. Belum bos, itu masih sepertiganya dia hafal. Tapi ya sudah bagus, alhamdulillah gitu loh. Kalau sudah konteksnya tadabur, tingkatkan ke tafakur, tingkatkan ke tabayun, baru ini disebut hafal Quran. Oke, itu dari aku. Mohon maaf ada salah-salah kata ya. Selamat beraktivitas, sampai ketemu lagi, semoga kita sehat dan banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.